Halo, selamat malam. Salam Pramuka. Selamat malam. Saat ini kita akan coba live Instagram dengan salah satu eh, sekretaris Kuartir Daerah, sekretaris 2 tepatnya, namanya Kak Bima Sakti. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan Pramuka Penegakan Aman 3 di Jawa Tengah di masa pandemi ini. Kita tunggu dulu nih kesiapan Kak Bima Sakti. Sengaja malam-malam nih mumpung Kak Bima Sakti pas lagi slow. Oke. Oke, sebentar. Kita tunggu. Kita tunggu Kak Bima Sakti. Iya. Selamat malam, jaga kesehatan selalu buat teman-teman yang sudah bergabung. Ya kan? Ini Kak Bima Sakti udah masuk. Oke. Siap. Halo, selamat malam Kak Bima Sakti. Malam, Kak. Salam Salam Pramuka. Pramuka. Siap. Akhirnya ini Siap. kita bisa menculik Kak Bima Sakti yang super sibuk. Kakak-kakak Pramuka di Jawa Tengah. Sorry Perkenalkan, ya, ini Kak. salah satu. Karena hari ini hari Kamis, Siap, jadi aku pakaian apa? siap, siap, Pakaian adat dan masih di kantor. Jadi siap, mohon dimaklumi. siap, Kak Minum dulu, Bima. Kak. Siap. Jadi mungkin bisa diperkenalkan, ini Kak Bima Sakti ini adalah sekretaris 2 Kuarda, ya, Kuartir Daerah Jawa Tengah. Beliau juga salah satu wakil ketua di Pinsaka Saka Milenial, ya kan. Jadi Ya. dan beliau juga cukup sibuk sekali. Makanya ini sengaja malam-malam kita pengen mengeksplor nih tentang kegiatan pramuka dan apa yang mungkin bisa menjadi apa ya semacam referensi buat kakak-kakak di kuartir cabang dan di gugus depan terkait dengan peran kita sih sebenarnya apa Kak? Dalam arti gini, kita nggak usah serius-serius nih. Seperti yang kita tahu nih Kak Bima Sakti ini punya channel YouTube guys. Namanya Papa Bims itu sangat kreatif sekali di masa pandemi ini kakak kita yang satu ini membuat beberapa konten yang sesuai dengan apa istilahnya uh, idealismenya itu pasti ya gitu kan. Di luar Nah, ini makanya idealismenya, Mas. malah di luar idealismenya. Gitu Kak, mungkin kita ngobrolin tentang channel YouTube-nya Kak Bima Sakti aja. Kalau Pramuka itu kan kelihatannya di situ nanti bisa teman-teman bisa akan menyaring dan bisa memilah kira-kira teman-teman bisa seperti apa di berperan di pandemi ini gitu Kak. Sebenarnya saya secara luas aja sih, Kak. Kalau di Pramuka ini karena kegiatan juga karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa dilaksanakan di lapangan, Ya, tapi Kuarda juga dari Kuarda Jateng juga lewat Ibu Ketua Kuarda ini selalu memberikan masukan-masukan, rapat via Zoom dan beberapa kali WhatsApp ke kami juga untuk meminta laporan-laporan, Kak. Ini sebenarnya juga tetap berjalan. ya, Terus terutama sebenarnya yang paling kelihatan itu di Pramuka itu di ini, Kak. Pramuka Peduli. Beberapa kali Ibu juga turun sendiri kan langsung ya. untuk memberikan bantuan juga. Ini seriusnya dulu, Kak. Serius sih. Siap Kak. Jadi kalau di masa pandemi ini Pramuka berhenti juga, maksudnya kegiatannya terhenti juga tidak terhenti 100%. Memang ketika kayak kegiatan perkemahan atau yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak memang dikurangi. Tapi Iya. untuk hal administratif ataupun bantuan yang bisa membantu pemerintah tetap dilaksanakan sih. Sesuai perannya ya Terus Kak ya bahwasanya pramuka itu adalah agen pemerintah Kak. Itu penting itu kan. betul 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 banget. Ya.
Jadi pemerintah provinsi juga pasti ya, kalau kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman ASN, itu sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman pramuka. Aku juga banyak belajar di pramuka gimana kita apa ya mendharma baktikan apa yang kita miliki, terus kemudian memberikan sesuatu secara ikhlas, ya Ya, dengan dasar dharma lah. Soalnya aku siap. dulu ya termasuk orang-orang, aku jujur aja, aku SMP mungkin orang-orang yang termasuk bolos di kegiatan. Sekarang jadi Siap, siap. mencintai sekali. Ya, Wah, Kak betul. Bima Husadini jadi memantau ini Wis, dari sekian siap. lama. Jadi buat teman-teman pramuka, jangan sampai menyesal seperti saya, kenapa dari dulu tidak ikut pramuka dengan aktif. Mungkin karena saya terlalu banyak main band zaman dulu. Akhirnya, Justru itu sangat menginspirasi, Kak. Karena kan saya yakin kakak-kakak atau adik-adik yang sekarang, adik-adik lah khususnya ya, adik-adik pramuka di saat sekarang ini pasti butuh semacam apa ya, Kak ya? Bukan panutan sih, tapi semacam mereka punya, oh ternyata Kak Bima Sakti aja bisa seperti itu gitu loh. Jadi mungkin aku harus oh, mulai dari sekarang nih pramukanya nih saya gitu. iya benar-benar. Jadi, Dek, jangan sampai menyesal seperti saya lah intinya. Saya bilangin ini berulang kali, jangan menyesal seperti saya. Pramuka itu keren banget. Jadi Ya, ya. di pramuka kalian juga kalau semua punya jiwa seni ini gini ya kak, agak bertolak belakangnya gini. Antara anak seni yang Ya. dia art enthusiast sama yang anak pramuka itu kadang kepisah kak. Hmm. Memang zaman saya. Nah, Ya. beberapa kali aku lihat juga ternyata di pramuka itu artnya juga luar biasa keren loh kak. Kental ya, Kak ya. Banget. Ya, cuman Ya. mungkin mereka tuh zaman dulu mungkin waktu zaman saya terlalu apa ya militer banget mungkin. Jadi akhirnya orang pada aduh males ini itu dan lain-lain. Tapi Ya. ini dengan kehadiran juga Saka milenial, terus Kak Ardo juga salah satu motor di situ. Itu memberikan apa ya semacam ya kayak kakak bilang itu penjelasan ke adik-adik bahwa pramuka itu keren, pramuka itu juga bisa berkonten, pramuka itu juga seniman yang bisa masuk di dalamnya dengan kedisiplinan yang tetap dijaga. Karena seniman itu perlu disiplin yang tinggi juga, Kak. Iya, saya tahu itu karena sekarang Kak Bima sekarang konsisten dalam membuat konten itu sangat berat kayak itu. Saya tahu di tengah jadwal yang padat masih bisa mengedit video, wah luar biasa. Iya, Saya sangat barusan salut. selesai. Barusan selesai nih, Kak. Barusan selesai. Jadi, Siap, buat siap, siap. teman-teman jangan lupa kita kalau bisa bikin konten yang educate ya, maksudnya yang Ya, mengedukasi ya. Kalau saya konten hiburan kebetulan karena saya belum cukup untuk apa mengedukasi, belum belum mampu. Saya merasa belum mampu. Tapi saya sebisa mungkin di dalam video itu selalu ada pesannya. Cuman memang tidak terlalu ditonjolkan, tapi selalu ada pesan positifnya gitu. Ini teman-teman, wah ini Mas Bima juga salah mau belangkonya. Wah Dodi juga di situ. Ya siap, siap, gitu. siap. Kak. Jadi apa ya di masa pandemi ini manfaatkan kreativitasmu semaksimal mungkin. Kalau zaman-zaman sebelum new normal ini lebih sering di rumah, yo harusnya lebih bisa bikin konten di rumah, bikin sesuatu di rumah. Kan modelnya cuma video sama ini kan. Ya, betul. Ya kan? Sama Kalaupun niat, kita nggak bisa, sama niat Kak. iya itu tekad niat itu paling. Makanya di pramuka itu diajarin banget itu kak. Makanya Ya, aku lihat siap. gila, niat banget mereka. Anak-anak kecil dipupuk keniatannya, terus ke mandiriannya, terus kemudian tekadnya juga. Itu penting banget karena anak-anak muda zaman sekarang tuh seringnya gini. Hmm. Wacananya banyak sekali kak. Kakak mungkin Ya, sering nongkrong kan. Oh, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Nek, baru gue belum. iya, Iya kan? iya, iya. Nggak ada eksekusinya. Di pramuka Ya, diajarkan ketika kita apa punya pemikiran sesuatu dengan yel-yel, dengan semangatnya, kita eksekusi langsung di situ. betul. Gitu. Jadi dengan kalian ikut pramuka, itu yakin deh, anak-anak pramuka dalam kalau orang-orang ikut dari awal pramuka, dia pasti eksekutor yang baik rata-rata gitu kak. Karena aku Siap, melihat siap. teman-teman pramuka di Kuarda, Kuarcap keren. Keren.
Siap, Kak. Jadi kalau Kak Bima ini kan sekarang dengan aktivitas yang super padat, ya kan. Kemudian dengan karya-karyanya yang habis Mm-mm. launching juga ya Kak kemarin. Ini perlu dikupas tuntas juga. Kok bisa ini sama Aduh, jangan dibahas deh Kak, sangat itu luar biasa. sisi lain. Loh enggak? Ya, Enggak. boleh lah. Itu kan mungkin kalau saya yakin ya, itu sebagian dari idealismenya Kak Bima Sakti gitu loh. Dan baru Betul, terwujud betul. sekarang ya kan. Nah, sebenarnya kan Ya, bagian mimpi. dari menuju atau merealisasikan mimpi itu kan sebenarnya kan kalau sekarang ini ada Penegak dan Pandega, kemudian Pramuka di Jawa Tengah itu apa mereka aktif dan kemudian mereka punya cita-cita, gimana Kak biar mencantolkan tekad itu untuk mewujudkan itu kan saya yakin ini salah satu mimpinya Kak Bima sudah terwujud nih dengan adanya launching kemarin Kak. Nah ini mungkin kunci-kunci Kak yang kira-kira buat adik-adik pramuka itu biar lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita itu Kak. Oke, ya. Yang sangat berdekatan tiga hal. Siap. Tekad, cita-cita, sama restu orang tua. Aku pelajari itu. Benar. Kadang ketika kita punya tekad, ketika kita punya cita-cita, kadang ada beberapa yang orang tua kurang setuju. Siap. Betul nggak? Ya. Karena dulu cita-citanya aku tahu. Pilot kayaknya ya. Wih, bener Kak, bener. Kan kurang direstui karena takut terbang mungkin kan. Akhirnya, tapi sekarang jadi baik, jadi keren kan. Maksudnya jadi maksimal juga. Jadi tiga hal ini sebenarnya berbarengan. Jadi buat adik-adik yang punya tekad dan cita-cita, sebisa mungkin kalau kamu SMP, kamu SMA ya, dirembuk Kak dari dengan orang tua. Ya, karena di Pramuka juga diajarkan bagaimana kita menghargai orang tua kita sendiri. Menghormati So, orang tua maksudnya. betul, menghormati, bukan hanya menghargai, menghormati orang tua kita sendiri. Saya yang memegang teguh itu. Jadi, gini Kak, saya cita-citanya dari dulu menjadi anak band. Siap. Kemudian curhat sama orang tua, mereka kurang setuju, ngobrol ini, dan lain-lain. Kemudian saya bersekolah lah di Bandung, di Jatinangor itu. Dan ketika SMA kelas 3 saya baru punya tekad bulat bahwa oke, saya ke situ dulu. Saya saya harus memberikan sesuatu kepada orang tua saya, yaitu mimpi juga kepada orang tua saya. Nah, ada sisa mimpi saya saat SMA yang kemudian bisa saya teruskan saat ini. Ya. Lahirlah kemarin Kak. Dan itu puas Kak. Saya dapat restu orang tua, saya bisa mewujudkan mimpi saya, cita-cita saya, semua terbayar Kak. Karena cita-cita jika tidak 5 tahun ke depan kita lalui, kita dapatkan, mungkin 10-15 tahun kita ke depan kita bisa dapatkan, tergantung restu orang tua dan restu Gusti Allah. Jadi, dan tekad juga. Jadi tiga hal ini sangat berdekatan. So, adik-adik yang di sini bicarain sama orang tua, bangun komunikasi yang baik. Jangan kemudian ketika seperti itu beri pengertian. So, apalagi zaman sekarang orang tua sudah sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu. Maksudnya kalau kalian punya cita-cita di luar pattern atau di luar umum, itu dibicarain gitu. Tapi Kak Bima nggak punya cita-cita jadi YouTuber kan Kak? Nggak, karena YouTube itu sebenarnya saya sebenarnya agak kalau disebut YouTuber, nek disebut suka berkarya atau seniman, konten kreator gitu, oke, aman. Tapi karena aku seneng musik aku kan nggak bisa manggung, nggak bisa manggung tiap hari, aku nggak bisa ikut ini ya kan. Jadi akhirnya larilah ke konten itu. Terus saya juga seneng otomotif, saya lari ke situ. Yang penting ada karya karena aku di sini mengabdi. Peganganku dalam hidup kan gini Kak, pengabdian harga mati. Satu, karya jangan pernah berhenti. Wih, keren banget itu kan, sumpah. Pengabdian itu harga mati, ya kan? Ya. Karya jangan sampai berhenti ya Kak ya. Keren. Karena itu mungkin, ini pekerjaan saya adalah pengabdian Kak. Pekerjaan saya adalah pengabdian yang dengan negara, dan untuk sementara waktu ini saya menganggap saya yang bisa lakukan di luar ya karya-karya itu. Kalau karya saya di pekerjaan saya ya mungkin dengan pengabdian itulah karya saya. Ya, sementara betul.
Siap, siap, siap. Jadi ini mungkin buat yang nonton dan buat adik-adik Pramuka Penaga dan Pandega. Itu tadi slogannya kalau bagi saya sih keren ya, kekinian gitu loh. Jadi selain kita tuh udah punya tugas existing, ya kita udah punya yang namanya rutinitas kita apa. Nah, kita kadang lupa nih cita-cita kita dulu sampai di mana ya? Apakah sudah sampai tahap yang benar gitu kan? Nah, sebenarnya bagian dari mewujudkan cita-cita itu ya itulah karya gitu loh. Sebenarnya karya itu kan bagian dari Jiwa, Kak. gimana Kak? Resonansi jiwa. Nah, Kalau itu. ada dulu tuh belum capek itu di sininya tuh mau punya yang ini itu sininya kurang. Kurang srek Asal gitu ya. dan dengan bertambahnya umur kita tahu kan, maksudnya ini cita-cita bagus untuk kedepannya juga bisa menunjang pekerjaan dan tidak mengganggu pekerjaan utama, itu yang penting. Ya. Itu sih Kak. Terus oke. Berikutnya Kak. Mungkin Kak Bima Sakti bisa memberikan semacam apa ya, opini terkait peran pramuka ini loh Kak. Jadi kan kalau kita lihat nih sekarang teman-teman di kuartir daerah, teman-teman di kuartir cabang, mereka sudah bergerak dengan pramuka peduli. Tapi kan pramuka penegak dan pandega itu kan jumlahnya kan ratusan ribu Kak di Jawa Tengah. Kalau misalnya kita bisa gerakkan atau gimana arahan dari yang bisa kita apa istilahnya bisa kita satukan visi dan misi bahwasanya kita mau bergerak seperti ini nih, kita bantu pemerintah nih, itu harus bagaimana Kak untuk bisa menggerakkan mereka untuk saat ini? Itu sebenarnya sudah pernah terfikirkan sih Kak, sama kakak-kakak mungkin sudah pernah diobrolin. Ada kalau nggak salah di mana ya? Di Bali kalau nggak salah itu teman-teman pramuka di Kuarcap juga menggerakkan adik-adik yang banyak seperti itu di jalan dengan memberikan pembagian masker gitu-gitu kan Kak. Yang gampang lah dilakukan karena sekarang ini kan lebih ke pramukanya lebih ke yang kepedulian terhadap pandemi ya. Jadi ya hal-hal tersebut sebenarnya bisa dikoordinasikan. Cuman satu Kak, kalau di provinsi yang saya lihat kemarin tampil itu provinsi kecil Kak dengan jumlah yang sedikit, dan kita nggak menamakan Kuarda Jateng kesulitan untuk koordinasi dengan Kuarcap, tapi apa namanya dengan jumlah yang sangat banyak seperti itu, pengumpulan massa dengan tanpa koordinasi langsung di lapangan, kita kan sulit. Ketika saya mau sama rombongan cek lapangan dulu nih, otomatis terjadi pengumpulan massa dan itu kan tidak diperbolehkan ya Kak. Kalau menurut saya tidak diperbolehkan secara protokol kesehatan. So kalau seumpama ini terjadi dan koordinasinya kurang matang, saya yakin sekali ketika ada di kabupaten ini, kumpul semua sebanyak itu. Makanya adapun hal-hal seperti itu kemarin kami dengan Kak Istajib juga ngobrol, Kak Iki bisa nggak seperti ini. Cuman adik-adik ini memang kita perlu berikan seleksi, dalam artian selektif banget Kak. Jadi koordinasi dan seleksi yang aturannya itu dibuat dengan baik sehingga ketika ada satu acara itu, dalam artian mungkin Pramuka Peduli atau acara acara kepedulian di event-event di Jawa Tengah juga berjalan dengan baik dengan protokol kesehatan sebagai pegangan, dan satu lagi physical distancing yang sangat dikurangi, karena pramuka itu cenderung dengan semangat, gegap gempita dan sedikit heboh Kak. Ketika kita memberikan instruksi, wah pramuka kita langsung banter Kak. Di WA gini, teman-teman Kuarcap A atau Kuarcap B mohon untuk mengumpulkan gini-gini. Udah ada kata pengumpulan seperti itu atau ada acara seperti ini, saya yakin yang membaca dan dia tidak disuruh berangkat pun akan berangkat. Nah itu yang sebenarnya jadi PR sih Kak. Cuman beberapa kali ada tuh kemarin besok kalau nggak salah ada peresmian di Pati ya Kak. Di Pati juga ada acara Kak, semacam peresmian joglo. Jadi kayak tempat kumpulnya teman-teman Kuarcap di sana dan ada event itu, dan
Di situ juga sudah dengan protokol kesehatan juga. Dari keluarga juga ada yang nanti berangkat. Tapi itu pun rata-rata nanti yang hadir dari teman-teman Kuarcap dan mungkin DKC yang benar-benar fungsionarisnya, Kak. Katakanlah pejabat-pejabatnya. Kalau semua nanti Ya. elemen gugus depan atau gudep diikutkan atau apa, wah itu luar biasa. Menurut Kak Ardo, kalau sumpah Jadi saya gini atau Kak, umum ya. gimana? Gimana? Jadi sesuai dengan arahan Kak Atiko juga kemarin pas waktu acara di Halal Bihalal itu Kak, saya kan juga Betul, betul. kebetulan mendengarkan beliau memberikan arahan bahwasanya untuk kegiatan pramuka di Jawa Tengah khususnya itu nanti akan ada semacam uh, apa ya guidance gitu kan yang dibuat oleh Kuarti daerah terkait dengan kegiatan pramuka di masa pandemi ini yang pastinya Betul, sesuai dengan protokoler kesehatan seperti betul. itu. Nah harapannya sih sebenarnya kalau dari Saka Milenial Kak kemarin sih kita pengen sebenarnya pengen menggerakkan adik-adik penegak pandega itu untuk menjadi agen pemerintah di lokasinya masing-masing. Ya ini Kak, ini yang paling keren. Di lokasinya masing-masing untuk menjadi agen pemerintah dalam masalah bantuan sosial. Jadi aduan masyarakat terkait bantuan sosial itu saat ini lagi ngetren Kak. Kalau kalau di grafiknya di aduan sekarang ini. Jadi ketika pramuka panegak dan pandega itu menjadi agen pemerintah di daerahnya masing-masing atau di areal rumahnya masing-masing, dia bisa melaporkan tetangganya, keluarganya yang harusnya layak mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan bantuan, tapi dia sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan, dia bisa melaporkan kemana. Jadi membantu pemerintah dalam hal untuk menangani terkait distribusi bantuan sosial Kak sebenarnya. Dan ini sangat krusial sekali. Makanya ini kalau misalnya bisa kita diskus panjang mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada kakak-kakak pimpinan di kuartir daerah Kak terkait dengan kegiatan yang saat ini. Jadi sebenarnya itu kegiatan yang sangat simpel sekali dan sangat aman sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Kita tidak perlu kemana-mana, tapi kita menginstruksikan kepada Kalau seluruh yang pramuka itu, penegak iya. dan pandega Kak. Gitu Kak. Cuman apa ya? Kalau yang kakak konsepkan itu bagus nih kalau yang dari Saka Milenial. Cuman lagi belum digodok aja sih kak. Kalau yang itu Iya. kan selaras juga dengan kebijakan Bapak yang Joko Tonggo itu kan. Itu membantu Yes, sekali. betul sekali. Iya. Ya kan kak? Ya kan Itu karena pasti. memang tugas pramuka kan memang agennya pemerintah Kak. Jadi kan kita kan harus sama-sama Itu mensukseskan program pemerintah. benar-benar. Ini yang ngawasin kak. Maksudnya dari Saka Milenial Jadi dari gini sebagai Kak, koordinator. karena pramuka penegak pandega itu kan di bawah koordinasi dari Dewan Kerja Kak. Dewan Kerja Ya. daerah, kemudian Dewan Kerja daerah berkoordinasi dengan Dewan Kerja cabang, Dewan Kerja cabang berkoordinasi dengan Dewan Kerja ranting, Dewan Kerja ranting dengan Dewan Ambalan di masing-masing gugus depan Kak. Nah harapannya Kak, Dewan Kerja dan Dewan Ambalan mampu mengambil peran Kak untuk meliterasi seluruh anggotanya di gugus depannya masing-masing untuk bisa membawa, sebenarnya pegangannya cuma satu Kak. Jadi kayak buku saku gitu ya. Tapi isinya Kak, di dalam buku saku itu adalah kanal aduan dari pemerintah desa, kanal aduannya apa aja. Pemerintah kecamatan, kanal aduannya apa aja, lewat apa aja. Terus kemudian kabupaten Kak. Itu dikompil jadi satu dari seluruh desa di Jawa Tengah yang jumlahnya 7.800-an itu dikumpulkan jadi satu, ya kan? Kemudian jadi buku sakunya Pramuka Penegak Pandega se-Jawa Tengah, Kak. Ya kan? Bayangin ini dipegang oleh seluruh Pramuka Penegak Pandega se-Jawa Tengah untuk menjadi buku sakunya mereka, Kak. Ketika ada mereka menemui aduan atau pertanyaan dimanapun itu, baik di timeline sosmednya mereka, baik ketemu orang, mereka mampu menjawab, Kak. Nggak perlu harus dari kota mana, harus ke kabupaten mana. Jadi ketika terkait hal yang seperti itu, mereka bisa mengarahkan, oh lewat ini kalau kecamatan di sana itu ada kanalnya loh. Sebentar saya buka, misalnya. Oh bisa lewat nomor WA ini di kecamatan itu. Bisa diusulkan untuk bisa dimasukkan dalam daftar penerima bantuan di sana. Itu sangat membantu sekali kalau menurut saya, Kak. Jadi mungkin ini obrolannya yang dua arah nih, Kak. Kita harus ngobrol dengan beberapa elemen, katakanlah
kakak Waka juga apa Hmm. harus Pirso, terus nanti Iya. coba ngobrol sama Kak Tajib Jadi juga karena ini akan sangat lama pasti ngobrolnya dan ini internal Kak. Kita bahas iya. nanti kita 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 bahas lebih lanjut dan Hmm. kemarin sih kata nggak salah Kak Tajib juga pernah nyambungin masalah ini sih. Coba nanti Iya. kita ini ya, kita sampaikan juga ke Iya. Kak Ketua. Sebenarnya kan ini Ide. sebuah kegiatan yang simpel, Kak. Simpel, jadi tapi bisa bareng gitu. Masal seluruh pramuka penegak dipegangin pegangin Boleh, boleh. buku saku itu, Oke, Kak. Kayak gitu. oke, setuju. Coba nanti Ya, kita ini ini. sebagai sumbangsih lah pokoknya kita eh, kalau saya izin Kak di keluarga itu jadi andalan daerah urusan komunikasi strategis, Kak. Jadi harus mikir, Kak, gitu. Kira-kira kegiatan apa yang bisa membantu pemerintah di masa-masa pandemi ini. Karena pramuka harus mengambil peran, jangan hanya diam aja gitu, Kak. Betul. Namanya juga andalan. Gitu. Andalan. Andalan. Nyambut juga. Mas Ardo ini keren juga. Gitu, Kak Bima Sakti sama selama menjadi pramuka, Kak, atau menjadi pengurus keluarga, Kak. Tadi kan Kak Bima Sakti di awal bilang nih bahwasanya merasakan perbedaannya yang dulu waktu SMP Iya, sama sekarang jadi pengurus Warda, Kak, sebagai sekretaris dua, Kak. iya. Ini perbedaannya apa, Kak? Ini kan maksudnya jarang loh. Saya tahu, Kak, soalnya kan dulu saya pramuka juga beling, Kak, dari zaman SMP, SMA, Oh, tapi saya. pramuka aktif Kak Ardo nih, aku tahu. Oh, keren, Ini keren. perlu perlu kita, maksudnya kan pasti banyak, Kak, adik-adik juga yang seperti itu gitu. Tapi saya juga kaget ketika Kak Bima Sakti cerita bahwasanya dulu sering bolos pramuka, tapi sekarang tiba-tiba jadi pengurus di Kuartir daerah. Saya yakin itu adaptasinya sangat luar biasa, Kak. Jadi perbedaannya yang pertama yang saya rasakan adalah itu tadi. Pertama, adaptasi yang sangat luar biasa yang pertama. Yang kedua, saya menjadi, iya tadi balik lagi Kak, saya menjadi menyesal. Oh iya sih. Oh, deh ben orang ini gitu pasti. Makanya saya, kenapa saya jujur ya? Selalu saya jujur ke kakak-kakak ataupun adik-adik yang ketemu. Anda, sing tenanan. Atau kalaupun aku adikku masih SMA, adikku dilala semua aktif pramuka Kak, adik kandungku. Hmm, Jadi ya orang anak-anak SMA ikut aku merekomendasikan kegiatan yang priority untuk mereka ikuti dan tidak sekedar hanya ikut ya pramuka. ya. So perbedaan yang saya alami sebenarnya kalau ke sayanya langsung enggak, karena saya di situ sebagai katakanlah struktural ya Kak, tidak tidak Ya. tidak kemudian apa ya ikut sebagai dididik di situ. Cuman saya melihat di situ saya juga merasa tergembleng Kak. Wah, luar biasa. Disiplin otomatis, ya pasti. Gegap gempita otomatis. Kekompakan juga, Kak. Ya. Saya lebih mengerti apa itu arti kekompakan setelah saya sering melihat atau mendengar yel-yel. Walaupun di sekolah saya sering loh. Saya 4 Ya, tahun, betul. Ya, ya. tiap hari, Kak. Nah, itu di sana juga pramukanya nggak aktif, Kak. Heran aku. Padahal yel-yel tiap hari. Ya kan? Siap, siap, Iya, siap, siap. makanya aku juga heran. Cuman sekarang aku tanya-tanya ke teman-teman gimana sekarang. Sekarang udah keren, banyak, banyak. Jadi dan mereka bangga dengan hasduk merah putih, dengan baret coklat. Wih, bangga banget. Beda banget. Mungkin semakin ke sini banyak anak milenial-milenial yang semakin bangga dengan pramuka. Dan aku Oke. sangat menyesalinya dulu kenapa aku tidak terjun atau tidak mendalami. Dan kalau dibilang perbedaan itu tadi, yang paling menonjol adalah saya sangat menghargai kekompakan untuk saat ini. Jadi kekompakan, kebersamaan, saya melihat itu hal yang sangat luar biasa dan mahal di pramuka. Ketika organisasi lain ngomongin, yuk kumpul, maaf ya, organisasi lain itu saya nggak menyebut A, B, C ya. Yuk Ya, kumpul, acara ini eh, bakti sosial atau acara sekedar ngobrol rapat apa. Ini pramuka ini orang mikir, anggopo, nanti dapat ya, apa? betul. Itu nggak ada omongan-omongan gitu. Mangkat sih, gas, wut, wut, wut. Baru kui, yo lali gue teh atau apa, udah nggak kepikiran. Nggak mikir Betul, mau biasa kayak betul, gitu. Kak. Jadi luar biasa banget. Kakak mungkin merasakanlah hal itu.
kemandiriannya Saya, juga pasti. jadi kalau saya naik turun, Kak. Jadi kebetulan saya aktif tuh dari mulai SD ya. SD saya kan biasa ya, siaga, kita ikut kegiatan pramuka di Oke. sekolahan. Kemudian SMP, Penggalang, mulai ikut kegiatan eh, mewakili kabupaten kota hingga ke provinsi waktu itu lomba tingkat. Kemudian aktif masuk SMA, aktif di Dewan Kerja Cabang. Betul. Ya, sampai kuliah, selesai kuliah, saya berhenti, Kak. Maksudnya, ya udah, nggak aktif dulu. Gitu. Begitu sampai sini. Wajar sih. Mungkin karena wadah sih, Kak. Kakak mungkin di tempat Gimana? kuliahnya juga wadah kan biasanya. Iya, iya, Maksudnya betul. di tempat kuliah juga sudah sibuk dengan skripsinya, sudah sibuk dengan lirak-liriknya, maksudnya lirak-lirik Oh ya. mata pelajaran, mata kuliah, apa banyak yang dipikirkan, wajar kalau naik turun sih. Cuman Betul, betul. pegangan dalam artian apa ya? Pegangan apa yang sudah kita pelajari di saat dulu SMA, SMP itu akan terasa banget waktu kuliah ya kan. Ya, betul. Makanya Jadi dasar-dasar kepramukaan yang saya dapatkan itu kan dari mulai Penggalang sebenarnya sih yang begitu kerasa ya, karena kan kita udah punya regu nih, Kak. Kalau Penggalang kan kita satu regu itu 10 orang ya kan. Dari regu itu kita benar-benar dididik di kepramukaan itu waktu itu saya rasakan karena mau ikut lomba tingkat, Kak. Jadi kayak kalau jambore kan seneng-seneng, Kak, ya kan. ya, betul. Yang saya ikut itu kebetulan lomba tingkat, Kak. Jadi nggak ada seneng-senengnya. Isinya cuman kompetisi, kompetisi, kompetisi dengan kabupaten kota lain. Gitu. Menang, menang, menang gitu ya. Iya. Nah, itu sih kita benar-benar merasakan dan dari mulai kepramukaan itu secara holistik gitu. Jadi semuanya ya lebih ke kayak misalnya leadership-nya, kemudian kekompakannya, kemudian kekeluargaannya. Itu yang saya dapat di situ hingga sekarang mungkin ngefek sampai ke sini kan. Jadi dasar-dasar di pendidikan pramuka itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Walaupun ya kan dalam menjalani hidup Kak, kita tuh kan kadang nggak lurus ya kayak. Tapi karena kita punya dasar ya kan, dasar yang bagus, ya itu mungkin bisa jadi referensi lah untuk kedepannya. Ini banyak yang bergabung loh Kak, teman-teman Dewan Kerja. Tadi ada yang bilang karena mungkin nggak kita sapa, Kak. Iya, harusnya kita sapa satu-satu. Sebenarnya gini, tiga live itu akan awet. Maksudnya penontonnya akan gini terus itu ketika kita komunikasi sama Ajak itu. Cuman interaktif ya Kak. yang memang penting harus kita diskusikan. Hmm. Coba Kak host yang nyapa. Loh ya ini Barangkali kan tanya. ada siapa aja nih, ada Kak Bunga nih, Kak Bunga dari DKD nih. "Woi, Nah, ini yang berhaku mainan TikTok apa ya? Kak Bunga ini kalau nggak salah kemarin habis tugas di jalan tol ya kelihatannya ya, untuk nyemprot disinfektan juga ya kalau nggak salah. Keren tuh, Kak. Keren itu anak. Iya. Kita semprot nggak tuh? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang bergabung di sini mungkin bisa komen di sini dalam acara kali ini kita nyantai aja sih ngobrolnya. Kita Iya. mengisi waktu ini sebenarnya kita sharing-sharing aja. Gitu. Kak Bima, sembari kita menunggu pertanyaan. Gimana, gimana? Kalau yang informal saya siap. Oke, Kak Bima. Ini gini Kak Bima nih. Kak Bima itu kan kalau saya ya kan kalau saya kenal Kak Bima kan juga belum lama. Jadi ya baru beberapa tahun, Kak. Lumayan lama, Kak. Kan beberapa tahun, Kak. Saya ngomongnya Ya. beberapa tahun gitu. Nah, kebetulan kalau Kak Bima Sakti ini dalam setiap tugas sehariannya gitu kan mendampingi beliau-beliau gitu. Pengalaman yang paling mungkin bukan berkesan ya, kalau berkesan tuh udah banyak sekali, pasti semuanya pasti berkesan. Cuman yang kira-kira bisa di-sharing dengan adik-adik pramuka biar apa ya, mungkin kan tidak semuanya bisa di posisi Kak Bima Sakti nih kan ya, itu kira-kira apa kan mendampingi Kak Kama Bida atau Kak Warga juga, Kak Ganjar sama Kak Atiko itu rasanya atau mungkin yang bisa di-sharing sama teman-teman pramuka itu apa kan? Wah, banyak banget ya, makanya tadi Kakak bilang ngomong banyak banget ya. Kalau terkait dengan pramuka, aku cuman mau ngomong aja ke teman-teman yang udah masih mantau nih. Beliau-beliau ini. Itu cintanya sama pramuka nggak bohong-bohong. Yes. Dan saya bersaksi
kalaupun ada orang ngomong hati itu mah mungkin kan ada yang ngomong kalau Ya, betul. saya ya karena jabatannya semua saya kan kowe ngomong pramuka karena jabatanmu. Kalau Ya, saya mungkin bisa aja ngomong apa kalian nggak percaya, tapi kalau beliau-beliau ini saya yang bersaksi. Beliau-beliau luar biasa banget untuk kecintaan pramuka dan beliau prioritas banget dengan pramuka. Dan kelihatan kok Kak, orang yang cinta pramuka itu pasti habitnya itu sehat, ya, pertama, mandiri, ya. nggak neko-neko. Wis telu kuwi penting banget. Betul, betul. Aku memang nggak ngikutin banyak kepala daerah dalam artian atau beliau-beliau yang banyak yang lainnya ya. Tapi yang saya tahu beliau ini tiga unsur tadi itu dipegang dalam kesehariannya. Hidup sehat udah terbukti hampir tiap hari sepedaan, bahkan saya sering bolos. Ya, saking nggak kuat. Udah. Yang kedua, masalah apa Kak? Mandiri. Tidak Hmm, apa namanya beliau itu saya sebagai anak buahnya sampai nggak enak sendiri. Kadang-kadang ngambil minum sendiri, ya, semir sepatu sendiri, apa sendiri semua Kak. Luar biasa banget. ya, Dan nggak neko-neko. ya, Saya di ataupun Kak Ardo atau semuanya di posisi beliau-beliau ini belum tentu nggak neko-neko loh. iya betul. Makanya ketika orang cinta pramuka, ketika orang ikut kegiatan, bahkan apabila orang itu aktif di pramuka, aku yakin tiga unsur tadi pasti kepegang kok. Ya, Makanya teman-teman pramuka itu sehat-sehat, gembure banter gak mesti. Salam, ya kan? Kalau pramuka ya, beneran itu salam pramukanya kelihatan. Ketika dia ngomong salam pramuka, salamnya tuh nggak ada. Salam, gak ada. Pasti kenceng. Salam, gitu. Makanya apa yang harus aku bagi itu ya tiga unsur tadi dan kecintaan beliau kepada pramuka itu nggak main-main itu gitu. ya kalau yang di-sharing dari Kak Bima. Saya soalnya punya pengalaman, Kak, yang benar-benar membuat saya tuh kan karena waktu waktu itu kan saya juga baru beberapa tahun dan nggak ngerti lah backgroundnya Kak Ganjar itu seperti apa. Waktu itu sebelum Saka Milenial ada, Kak. Jadi kan yang Mm-mm. mencetuskan beliau. Jadi waktu itu kan sebenarnya kita membahas membahas bagaimana untuk membantu desa itu didampingi secara teknologi. Waktu itu dengan relawan TIK Oke. dan sebagainya Nah, terkendala oleh keterbatasan SDM. Terus kita usul gimana Kak kalau dengan pramuka. Dan yang saya kaget waktu itu, Kak Ganjar itu langsung ngomong, berarti kita harus bikin Saka. Loh, saya sebagai orang pramuka, saya kaget. Berarti Kak Ganjar tahu pramuka dong. Kok sampai iya, bisa mencetuskan harus membuat Saka. iya, karena Karena kalau kata-kata itu kalau orang bukan orang iya, pramuka jarang yang betul. tahu. Betul sekali. Dan waktu itu saya kaget dan langsung saya menyambut dan kemudian berusaha untuk mewujudkan yang sampai sekarang ini jadi Saka milenial ini. Kak. Iya, Jadi iya. ceritanya dulu seperti itu. Kalau kalau tadi ke sharingnya Kak Bima Sakti seperti itu tentang pramukanya Kak Ganjar dan Kak Atiko, kalau saya di Kak Ganjarnya, Kak. Yang Saya kaget bersambut sih lah. sebenarnya. Apa namanya? Apa yang aku omongkan memang benar-benar beliau cinta sama pramuka nggak main-main dan Kak Ardo Ya, juga jadi betul. kalau beliau benar-benar luar biasa dalam perhatiannya kepada Yes. teman-teman. Ini Salam pada salah. Pramuka. Teman-teman pramuka nggak ada yang nanya. Itu nanya ke Ardo gitu atau apa? Ah, ini kalau sebenarnya ngobrol kan sebenarnya bahannya banyak, Kak. Cuman kan kita karena kita membawa akun keluarga ini harapannya kita bisa apa ya memberikan kan kegiatan kita ini agak terkurangi Kak, ya kan? Memberikan kepada teman-teman pramuka di Jawa Tengah terkait bahwasanya kita bisa berkegiatan loh dengan media daring atau model kita conversation seperti ini dengan narasumber siapa. Ini dan saya yakin sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di Sangat banyak. berbagai cabang. Nah, cuman sebenarnya yang pengen saya sampaikan adalah 3 bulan pertama ini sudah terlewati, Kak. Ya kan? 3 bulan pertama kita live pasti ngobrolnya itu ngaco. Dalam artian ya sekedar kita ngomong, kemudian kita membagi informasi gitu kan. Kita belum bisa berbuat setelah ngobrol ini, kita mau ngapain nih? Gitu. Dan kita wujudkan diejawantahkan dalam membantu masyarakat atau membantu pemerintah. Itu ya mungkin harus dikerucutkan Kak. Gitu. Makanya saran saya sih sebenarnya buat teman-teman lebih bisa bergerak dalam hal media daring, kemudian meliterasi,
itu lebih lebih akan bisa membantu efeknya, walaupun tidak langsung, tapi itu akan melewati proses untuk mencapai ke sana. Seperti Iya. cita-citanya Kak Bima Sakti tadi. Nggak bisa Iya. langsung. Nah, Kak itu Kak, mau ada yang nanya Kak. Nah, saya bacain ya Kak ya, dari Riseno 04A. Kak, mau nanya dong, cara menarik minat pramuka di kalangan muda gimana ya? Kan akhir-akhir ini citra pramuka nggak turun. Enggak. Jawab Pak Bima nih. Iya. Itu menurut siapa? Nah, Mungkin, akhirnya ini agak turun karena mungkin pandemi, jadi iya semuanya. kegiatan di lapangan kelihatan mungkin gitu ya. Cuman ini Kak menarik, cara menarik minat pramuka di kalangan muda gimana ya? Aku Ya, tanya dulu yang pertanyaan pertama. Kamu ikut pramuka enggak? Kak Riseno, adik atau Kak ini ya? Kalau adik atau kakak ini ikut pramuka, coba dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan pendekatan-pendekatan milenial. yes. Kakak berhasduk atau adik berhasduk, tapi adik tetap keren. Kalangan muda kan mintanya gitu. Iya, Kamu pakai handuk atau kamu mengikuti kegiatan pramuka, tapi kamu sininya milenial. Bukan cuma tampilan. Milenial itu kan ininya semua. Ini ya, Kak. Kalau tampilan, waduh, ya udah nggak milenial dong. Udah berkumis. Nggak ada ya. Kalau tampilan sih nggak ada ini ya. Apa namanya, nggak ada pattern yang pas. Maksudnya dalam artian milenial itu gimana. Cuman, jadilah bagian dari influencer itu. Kan sering digembur-gemburkan beberapa selebgram gitu ya. Ini influencer gini-gini itu apa sih? Itu seseorang yang bisa diikuti atau jadilah seseorang yang bisa dicontoh. ya, Jadi kalau menarik minat kalangan muda, ya dengan cara muda. ya, Anak muda itu senang dengan hal persuasif dan senang dengan hal yang berbau dengan milenial atau kekinian. So, ya. ketika kita tarik dengan hal itu, baru kita kasih dasar-dasarnya. Ini pramuka ada begini, begini, begini. Kamu milenial boleh tapi harus sopan. Sekarang banyak orang yang nggak oke Kak. Maksudnya selain di pramuka loh, milenial ini hype sih gigi. Kalau orang tua mau aku gurung kenal kowe iki oh Iya, tuh. belum. Ini kan Kak. Itu di pramuka nggak ada kayak gitu. Orang diajarin langsung manggil Kak, sopan. Yes. Jadi Betul. tariklah dengan hal-hal yang persuasif, tariklah dengan hal-hal yang milenial. Ketika dia sudah masuk, beri pagar-pagar yang baik mana, yang kurang oke mana, dan ilmu pramuka itu kita salurkan dengan baik gitu sih. Kalau aku sih Kak ya, Sesuai dengan dasar dharma ya Kak tentunya. ya sesuai dengan dasar dharma. Nek, ketika ada orang mau narik pramuka terus udah kita jalani. Kamu ikut pramuka, ngapalin dasar dharma dulu. Wah, yo Melayu tuh. Iya, pasti gitu. Gitu. Jadi dasar dharmanya biar di sini. Maksudnya pendekatannya pendekatan lain dulu, baru kita deketin dengan itu. Gitu sih kalau aku. Gitu Kak Rise ya. Oh ya, jadi jauh tuh. Jadi citranya itu Spesial. sebenarnya nggak turun. Iya. Jadi sebenarnya memang nggak turun, tapi memang semua aktivitas untuk yang berkumpul, banyak orang, itu dikurangi, Kak. Jadi bukan nggak agak turun, nggak semuanya memang dikurangi. Nah, mungkin menurut ini sih agak turunnya mungkin kemarin kejadian-kejadian mungkin negatif kemarin ya Kak. Mungkin ya ada sebabnya itu mungkin. Ya kalau masalah itu sih orang udah bisa bedain lah. Yes. Nggak ada Yang penting, yang nggak ada yang keburukan. penting Gimana? sebenarnya sih kalau sekarang ya kayak mau pramuka apa enggak, itu kan eh, Hmm, anak muda sekarang itu harus mengambil peran, Kak. betul. Ya kan? Mengambil peran di masa pandemi ini khususnya ya. Kalau kita cuman kaum rebahan, Kak, ya kan? Kita rebahan gitu tanpa ada kegiatan yang bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat, ya kita akan tidak bisa berfungsi gitu loh. Kita hanya sebagai individu sendiri yang Karena rebahan. gini, coba kakak lihat di Instagram tuh. Hmm, Rebahanmu membantu pemerintah. ya. Lalu I- Itu digembur-gemburin loh. harusnya kan 3 bulan pertama, Kak. It's okay gitu. Kalau kita mau Iya, selamanya seperti itu ya kita nggak bakalan gini loh, Kak. iya. Waduh, iki kok jadi anu ya, memang Semacam pembenaran gitu ya. semacam pembenaran dan sampai sekarang itu digunakan. Oh gitu ya Kak, Iya. makasih ya Kak. Iya sih, Ya. kalau menurut saya sih gitu. Eh,
Dan banyak kok berhasil, dan teman-teman saya yang dulunya nggak ikut pramuka terus kemudian tanya-tanya ke saya gimana asiknya ini, mereka malah jadi penasaran, Ya. buka akun keluarga lah dan lain-lain, dan mereka juga ngikutin walaupun sudah terlambat rata-rata. Makanya adik-adik yang belum terlambat ikut gitu. Ya. Oke, Kak Bima, karena kita terbatas waktu nih, takutnya nanti saya sih nggak begitu apal ya Kak, berapa menit, takutnya tiba-tiba habis kalau kan katanya Di live-nya kan ada menitnya. ada Wah, ini menit. tanya lagi. Ya udah, boleh Kak dijawab Terakhir Kak? apa, Kak? Terakhir. Ya boleh, boleh Kak. Kak mau tanya dari Isandira Fael. Kak mau tanya, pramuka penggalang apakah boleh membantu untuk mencegah COVID bagi masyarakat? Luas maksudnya, seperti penyemprotan, disinfektan, bagi masker dan lain-lain yang secara langsung bertemu masyarakat. Enggak Asal bisa. didampingi. Iya, kalaupun diperintah baru. Jangan punya Ya, inisiatif tiba-tiba, wah beli alat semprot terus kalian nyemprotin. Jangan. jangan Udah ya. nggak usah. Nggak usah. Gitu Gitu. sih. Mungkin ada terakhir Kak Bima Sakti terkait dengan obrolan kita malam ini. Closing statement. Wih, Closing statement dari Kak Bima Sakti atau mungkin semacam penyemangat atau biar yang melihat ini dan pramuka di Jawa Tengah untuk bisa lebih bagaimana lagi berperan di masa pandemi ini Kak. Monggo Kak. Oke, masalah peran pramuka yang pertama akan kita bahas untuk lebih dalam. Tadi juga masukan-masukan dari Kak Ardo, peran pramuka di masa pandemi ini, gimana caranya kita, yang tadi dijelaskan Kak Ardo. Nanti coba kita akan bahas dengan kakak-kakak terkait dengan protokol kesehatan yang Ya. akan kita keluarkan. Peran pramuka di Jawa Tengah kan seperti itu. Yang kedua, masalah pramuka peduli tetap harus berjalan terus sesuai Ya. dengan kita berkoordinasi terus, Kuarda, Kuarcap, terus ke bawah. Jadi tetap harus tetap harus melaksanakan itu. Terus di luar pramuka itu Hmm. kalian juga harus punya mimpi. Yap. Kalian pegang 3 hal tadi. Oke. Jadi Keren itu Kak. anak pramuka itu harus jadi eksekutor yang baik. Mimpi boleh, tapi mengeksekusinya itu tidak mudah. Ya, Siap, siap. 3 hal itu. Dan closing statement saya, siapapun kalian yang dengar hari ini, jadikan nanti kalian pekerjaan kalian utama. Ketika itu bukan mimpi kalian, jadikan itu adalah pengabdian. Lanjutkan mimpimu dengan kreativitasmu yang tak akan pernah berhenti. Siap, siap, siap. Pengabdian Keren. harga mati, kreativitas tidak boleh berhenti. Siap, Itu kan, Kardo? siap, siap. Siap, betul Kak. Terima kasih Kak Bima atas waktunya yang saya mengganggu sekali nih karena di slow-slownya harus saya culik di sini. Terima kasih banget atas kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu lagi kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi Kak, kalau ada kesempatan akan membahas lebih luas lagi tentang makasih Kak. pramuka. Makasih Kak. Matur nuwun Kak Bima Sakti, sehat selalu dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, ya kan? Disinfektan, sanitizer juga suka. Siap. Dan terima kasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka Kak. Salam pramuka.